teman-teman, pada kesempatan ini saya rencana membuat charger motor listrik saya, yaitu karena kemarin baterainya sudah saya seri, yaitu saya paralel, maksud saya ya, saya paralel dari 72 volt, yaitu 24S dengan 24S 20 Ah. Jadi kalau di paralel kurang lebih 40 Ah. Jadi tapi hanya charger dari pabrikannya hanya 4,8 Ah. Jadi kalau ngecasnya itu terlalu lama sekali ya, karena 40 Ah hanya ini 4 hampir 5 Ah. Jadi 4 bagi 5 kurang lebih 40 bagi 5 kurang lebih 8 jam itu kalau dilaksanakan. Nah, saya rencana membuat merakit sendiri untuk charger, yaitu kurang lebih nanti bisa 20 ampere mungkin ya. Jadi kalau 20 ampere bisa lebih cepat ya. Dan ini bahan-bahannya adalah ini adalah penaik tegangan, yaitu dari nanti ini batasnya sampai bisa mungkin 80 ya, mungkin ya, bisa 87, ini bisa, semoga bisa nih 87 volt, 87,6 ya kalau baterai lithium fosfat kalau 24S. Dan ini sebagai apa ya, nanti apabila controller atau apabila charger ini penuh ini akan kita putus supaya nggak rusak ininya ya, baterainya. Nah, ini SMS ini ya, SSMPS, yaitu ini switching modul power supply ya, masalah itu ya. Ini 48 volt 30 ampere ya. Ini kurang lebih hampir 1500 watt ini kan ya. Ini juga 1500 watt ini kemampuannya. Ya, ini sampai kemampuannya sampai berapa ini ya? 30 ampere ini ya. 30 ampere ini. Ya, 30 ampere ini sampai 90 ini 90 volt. Jadi untuk charger motor listrik bisa masuk ya. Nanti ini sekitar tegangan sampai 0 sampai 60, kemudian keluar bisa sampai 90. Jadi ini kan tegangannya 48 ya. 48 kalau untuk charging yang 72 kan nggak bisa masuk ya. 72 nggak masuk, harus dinaikkan pakai ini penaik tegangan DC ini kan ya. Penaikkan DC kemampuannya adalah 30 ampere ini ya. Bisa dinaikkan dari 0 sampai 10 ya, salah ya, 10 sampai 60 bisa naik menjadi sekitar sampai 90 volt. Jadi bisa masuk, karena untuk baterai lithium fosfat 24S itu maksimalnya bisa 87,6 volt. Jadi bisa teman-teman pakai ini. Dan ini adalah pemutus tegangan ini ya. Tegangan ini kecil sekali. Ya. Ini jenisnya XH-M602 ini ya. XH-M602 ini jenisnya. Kemudian yang ini yang penaik tegangan ya. Ini enggak ada tulisannya ya, hanya penaik tegangan. Ini bisa sampai, speknya itu sampai 90 volt. Ini kemampuan 30 ampere ini ya. Ya. Ini teman-teman, dan ini untuk ini bisa mengatur controller, ini bisa tegangan DC sampai 120 volt, karena ini pengaturannya ini untuk memutusnya tegangan AC ya, jadi bukan tegangan DC-nya, jadi untuk memutus rangkaian AC-nya ini ya, jadi untuk memutus rangkaian DC-nya. Kalau yang M604 itu memutus DC-nya, arus DC. Kalau ini memutus arus AC, relay-nya ini, jadi tidak berpengaruh ke arus ini ya, jadi modelnya lain. Nah, ini nanti akan saya coba. Ini bahannya ini sekring, kemudian penaik tegangan ini, kemudian kontrol untuk pembatasan tegangan. Apabila sudah penuh dia akan mati, ini pakai ini. Kemudian input itu dari
220 dirubah menjadi 48 30 ampere. Nah, nanti 30 ampere kemudian tegangan masih 48, jadi belum bisa dinaikkan pakai ini menjadi 87,6 ya. 87,6. Dan kemudian ini fungsinya untuk apabila sudah 87,6 ini akan memutus rangkaian AC ini ya. Jadi untuk memutus rangkaian AC bukan DC ya. Jadi di luar ini, jadi ya ini hanya memberi sinyal ke sini bahwa ini tegangan sudah 87,6, maka dia yang diputus adalah arus AC-nya ini ya, prinsip kerjanya ini. Ya, ini saya pakai ya seadanya aja, ini saya kering 40 ampere ini ya. 40 ampere ini bisa masuk moga-moga. Ya kalau nggak masuk kita tambah kemampuannya nanti. Ya udah teman-teman, ini saya tunjukkan lebih jelas ini supaya kelihatan. Ini gambarnya rangkaiannya teman-teman ini. Ya rangkaiannya dari AC masuk ke sini, ke yang ini. Ya AC. Kemudian keluar dari sini juga ada in out-nya ini kan ya. Ada in sama out ya, sini gambarnya. Kemudian ini masuk ke charger. Nah, chargernya saya menggunakan ini SMPS 4830 ampere ya ini ya. Ini buatan Taiwan ya. Ya, ini pakai ini. Kemudian untuk penaik tegangan, karena ini hanya 48, kita buat ini untuk nanti untuk naik tegangan ya, yaitu ini dari in-nya ini keluarnya sini ya. Jadi nanti ini bisa naik dari kurang lebih dari berapa ya, dari kalau nggak salah 10 sampai ini bisa sampai 90 volt ini ya. Ya. Jadi bisa masuk ya, karena tegangan yang listrik untuk baterai motor listrik saya itu maksimal adalah 87,6, ini bisa 90, jadi bisa masuk ini ya untuk naikkan segitu ya. Ya udah teman-teman, nanti saya rangkai, nanti hasilnya ya kita lihat apakah bisa untuk mencharger ini, merakit ini, karena merakit ini kalau 20 ampere ini harganya lebih murah ya, ini hanya 400.000, kalau 20 ampere ini kurang lebih di atas 1 juta ya kalau beli jadi ini. Ya ini nggak tahu hasilnya, tapi bagaimana kita belum tahu ya. Gitu aja teman-teman, kita rakit. Ini teman-teman, ini sudah saya rangkai ini. Ya ini masuk dari ini yang XH M602, kemudian masuk ke ini SMPS ya, power supply. Kemudian dari power supply keluar DC masuk ke sini ini untuk menaik tegangan, karena tegangannya kan hanya 548, jadi kita naikkan ke 87,6 ini ya. Jadi perlu penaik tegangan ini ya, rangkaian penaik tegangan. Saya beri pengawak apa itu sekring, dan nanti keluar ke sini yang warna hitam ini ya. Ini sekarang lagi saya saya setting. Ini sudah, ini nanti kita lihat hasilnya ya. Ini teman-teman nanti lihat hasilnya. Ini teman-teman, ini sudah saya rangkai, ini sudah jadi. Saya masukkan ke bak ini, ke ini ya, maksudnya ke kotak, ke box. Iya. Jadi tadi saya coba pakai baterai, kemudian ini sudah saya coba, udah sesuai gambar ya. Ini harusnya tadi saya setting arus bawahnya 83, kemudian atasnya 87,6, itu sesuai lithium besi fosfat, yaitu 3,65 kali 24 karena 24S, jadi 87,6 ini ya. Ini sudah saya rangkai ya. Jadi hanya di sini arusnya itu hanya kita coba hanya 2,8 ya,
hanya 5, ini belum apa ya, bisa 10 ampere atau 20 ampere. Apakah ini penyebabnya apa ini, switching SMP-S nya ini ya, atau switchingnya ini, switching modul power supply nya ini, atau yang itu bagaimana, ini masih saya apa ini pelajarin ya. Tapi sudah bisa untuk ngecas, sudah masuk dalam kotak ya, sudah masuk dalam kotak nih, pas ini ukurannya ya. Ini sudah untuk ngecas baterai motor listrik. Ini saya coba satu-satu, yang satu ini udah penuh, kemudian satunya ini adalah 2,83 ampere ya. Ya, ini sudah mau penuh. Sebabnya apakah nanti kalau kosong itu apakah bisa 10 ampere atau bagaimana, nanti ini belum saya coba, masih apa ya, bertahap sampai hasilnya nanti maksimal ya. Hasilnya maksimal sudah coba pakai baterai untuk inputnya ya. Jadi kita coba-coba supaya nanti hasilnya yang terbaik mungkin. Tadi sudah saya setting, yaitu tegangan masuknya di sini adalah tegangan terendahnya adalah ini di saya setting UVB under voltage ini ya. Tegangan rendahnya sekitar 47-an ya, ini ya 7. Kemudian ini arusnya kita setting tadi. Kemudian tegangan di sini adalah 87,6 ya. Ya, ini kita setting. Jadi maksimal dia akan charger 83 tadi ya. Dia akan charger 83 volt. Kemudian maksimalnya dia akan mati 87,6 volt, yaitu sesuai lithium fosfat. Masih saya pelajari, ini sebenarnya belum penuh bisa apa ya, di batas 10 ampere, karena switchingnya ini speknya apa ini 48 30 ampere. Apakah ini betul atau enggak, nanti kita tes satu-satu ini ya, penyebabnya apa ini tidak bisa lebih dari 10 ampere ya, karena ini percobaan ya. Ini udah ngecas terus, hanya ya 2,83 ampere ya. Ini padahal ini sudah speknya ini untuk menaikkan tegangan ini adalah dari 10 sampai 60, yaitu bisa menjadi maksimum bisa menjadi 90 volt ya. Dia harusnya bisa. Kemudian ini untuk relaynya, ini relay apa ya, untuk mematikan chargernya ini menggunakan yang dimatikan adalah arus AC itu, tegangan AC nya ya. Tapi kalau udah penuh tegangan DC nya sesuai spek, sesuai apa yang kita setting, maka relay ini akan mematikan input daripada tegangan AC nya, yaitu tegangan 220. Ini fungsi kerjanya. Ini ada yang mematikan arus DC nya, kalau ini arus AC nya yang dimatikan ya. Ini teman-teman, ini ya, ini yang tadi gambarnya ya, ini sesuai gambar itu AC. Kemudian AC ke charger baterai. Nah, baterainya ini bisa 6 sampai 20 volt baterai ini ya, deteksi tegangan. Nah, ini untuk nyetingnya ya. Kalau ini nyala ini akan hidup, kalau mati itu nyala itu maksudnya ngecas, kalau mati itu berhenti ya, tidak ngecas itu akan mati. Dan dia bekerja sesuai settingnya, dia akan mempunyai memori yang baik, tidak lupa ya. Seperti manusia, dia sudah disetting suruh 11 suruh berapa tadi 83 ya 83, nggak mau berubah-ubah ya, sesuai apa yang kita perintahkan ya. Itu teman-teman, ini hasil membuat charger motor listrik 70 untuk 24S 72 volt
dan maksimalnya adalah 78,6 volt. Ya, ini hanya arusnya ini belum maksimal, belum, masih kita cari apa ya ini penyebabnya, atau baterainya ini sudah penuh, atau di sininya nanti MPS-nya tidak betul-betul 30 ampere, atau penaik tegangannya ini itu adalah yang saya beli adalah 30 ampere sebetulnya. Ya, apakah mana yang kurang pas, nanti saya akan pelajari satu-satu. Ya udah, kita aja teman-teman. Selamat pagi. Ini kelihatan dari sisi bawah ini ya. Sisi bawah ini, kemudian ini ada apa ya, ini untuk kaki-kakinya ya. Kakinya kita buat dari WPC ya, ini ya, seadanya ada ya, adanya WPC, kan karet nggak ada, adanya WPC, pakai WPC. Kemudian ini sudah saya baut ini untuk SMPS power supply-nya ya. Kemudian bawah ini harus dilubangi karena untuk saluran udaranya dari SMPS ya, nyedot dari bawah kemudian keluar dari atas. Kemudian kalau untuk arus penguat arus, menaikkan arus dia dari atas kemudian buangnya ke bawah ini ya. Ya. Jadi ini kita kasih lubang-lubang untuk saluran udara supaya tidak panas, karena ada kipas yang dia ini nyedot, ini dengan ini sedot, yang ini adalah keluar ini ya, dari atas keluar. Ya, jadi nanti di atas juga dikasih lubang. Jadi nanti kalau udah jadi kita ada tutupnya, dikasih lubang. Ya, ini teman-teman ada kasih lubang nanti. Ini teman-teman, ini tutupnya. Ya, ini tutupnya nanti bisa dikasih voltmeter. Tapi kalau sebetulnya di sini sudah ada ini ya. Voltmeter di sini sudah ada, nggak usah nanti ya. Ya. Kemudian untuk outputnya saya pakai XT90 ini ya, sementara ya. XT90 ini untuk ngecas, ini untuk percobaan ini ya, kan harus sesuai konektornya. Ya. Ya, ini teman-teman, ini sudah saya ini hasilnya sudah bagus. Ini ada screennya juga untuk dari power supply ke penaik tegangan ini. Ya, rangkaian penaik tegangan sampai 90 volt ini. Ya udah teman-teman, gitu aja. Terima kasih.